Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naswa Putri Ramadhani dari Prodi Kewirausahaan Fakultas Ilmu Formal Ilmu Terapan Universitas Muhammadiyah Madiun. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses siklus nitrogen. Nitrogen adalah komposisi terbesar yang berada di atmosfer bumi. Atmosfer bumi terdapat beberapa gas, di antaranya yaitu nitrogen, oksigen, dan argon. Nitrogen adalah unsur penting penunjang kehidupan. Baik hewan, tumbuhan maupun manusia membutuhkan nitrogen untuk proses pertumbuhan dan perkembangannya. Nitrogen dapat ditemukan dalam unsur penyusun DNA dan RNA pada makhluk hidup yang berfungsi sebagai sumber energi metabolisme sel dalam bentuk ATP atau anosina trifosfat. Proses pemecahan nitrogen di udara secara alami melalui petir dan mikroorganisme. Petir memiliki energi yang besar untuk memecah nitrogen sehingga dapat bersenyawa dengan oksigen membentuk unsur hara yang dapat menyuburkan tanaman. Gas nitrogen tidak masuk ke dalam makhluk hidup secara langsung, ia harus melewati proses yang dapat mengikat bakteri oleh pengikat nitrogen atau dinamakan dengan fiksasi nitrogen. Kebanyakan bakteri-bakteri tersebut hidup di dalam tumbuhan polong-polongan atau leguminase. Di dalam tanaman tersebut, bagian akarnya terdapat bintil-bintil akar yang hidup di beberapa jenis bakteri yang dapat menyiksa nitrogen atau yang bersifat dengan simbiosis dengan akar polong-polongan tersebut. Nama bakterinya yaitu Rhizobium dan Azotobacter. Sifatnya mengikat nitrogen untuk digunakan proses fisiologis atau metabolisme tubuh tumbuhan dan nantinya digunakan untuk proses asimilasi. Pada proses daur nitrogen terdapat gambar hewan dan tumbuhan. Kira-kira mengapa ya ada gambar tersebut? Karena ketika hewan dan tumbuhan mati, mereka akan membusuk atau dekomposisi. Tahap ini dinamakan proses dekomposer yang akan menghasilkan bakteri dan jamur. Hasil pembusukannya dapat terjadi secara aerob atau anaerob. Hasil dekomposisi akan menghasilkan banyak bahan organik dan berlanjut ke tahap selanjutnya yaitu amonifikasi. Amonifikasi yaitu pembentukan amoniak atau amonium dengan senyawa NH4+ yang sudah berupa ion sempurna di dalam tanah. Kalau NH3 itu masih berupa ionisasi. Nah, jika bentuknya sudah berupa senyawa NH4+, itu merupakan ionisasi yang sudah sempurna. Dari amonia atau amonium ini kemudian terjadi proses nitrifikasi di mana terjadi perubahan antara amonia menjadi nitrit atau senyawa N02-. Proses ini dibantu oleh bakteri aerob. Jenis bakterinya adalah Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Kemudian dari nitrit dilanjutkan kembali ke yang lebih kompleks lagi senyawa yaitu N013 atau nitrat dan proses ini dinamakan dengan proses nitratasi. Proses ini juga dibantu oleh bakteri yaitu Heteromicrobacter. Maka terbentuk dua proses. Proses yang pertama dinamakan proses asimilasi yang boleh langsung dipakai oleh tumbuhan untuk mendukung proses metabolisme dalam tubuh tumbuhan. Kedua, proses detrifikasi, di mana nitrat dapat digunakan oleh bakteri dan dikembalikan ke udara menjadi gas seperti awalnya. Untuk memudahkan dalam menghafal proses daur nitrogen, kita akan membuat lagu. Proses daur nitrogen terjadi di udara. Proses yang pertama, bakteri difiksasi, hewan tumbuhan di dekomposer. Lalu terjadi proses amonifikasi. Amonifikasi menghasilkan amonium. Amonium menghasilkan nitrit. Lalu dari nitrit menghasilkan nitrat. Proses nitrat itu terjadi dua tahap. Tahap pertama asimilasi yang digunakan oleh tumbuhan. Tahap kedua denitrifikasi, gas yang dikembalikan ke udara.
Ketika gunung berapi meletus, ia akan mengeluarkan sebuah sulfur dalam bentuk gas, belerang dioksida dan hidrogen sulfida. Ketika menyentuh atmosfer, gas-gas tersebut akan bergabung dengan titik-titik air dan membentuk asam sulfat. Saat mulai jenuh, hujan asam akan terjadi dan asam sulfat akan terserap ke dalam tanah. Selanjutnya, asam sulfat diasimilasi oleh tumbuhan dalam bentuk sulfur dan masuk dalam sistem rantai makanan. Ketika hewan dan tumbuhan mati, zat organik seperti hidrogen sulfida akan diuraikan oleh dekomposer menjadi bakteri secara aerob dan anaerob. Secara aerob, menghasilkan sulfat anorganik yang nantinya akan digunakan oleh tumbuhan. Dan secara anaerob akan menghasilkan senyawa sulfida beracun yang terkandung dalam magma gunung berapi. Sedangkan pada fosil makhluk hidup yang tertimbun akan dijadikan bahan bakar fosil yang mengandung sulfur dan akan digunakan oleh pabrik. Dampak kekurangan nitrogen. Tanaman yang kekurangan nitrogen dapat dilihat dari daun bagian bawah. Daun pada bagian tersebut menguning karena kekurangan klorofil. Pada proses lebih lanjut, daun akan mengering dan rontok. Tulang-tulang di bawah di permukaan daun muda akan tampak pucat. Pertumbuhan tanaman melambat, kerdil, dan lemah. Akibatnya produksi bunga dan biji pun akan rendah. Kelebihan nitrogen, jumlah nitrogen pun perlu diwaspadai. Tanaman apabila unsurnya berlebih adalah warna daun yang terlalu hijau, tanaman rimbun dengan daun, proses pembuangan menjadi lama, adenium bakal bersifat sekulen karena mengandung banyak air. Hal itu menyebabkan tanaman rentan terhadap serangan jamur dan penyakit, serta mudah roboh. Produksi bunga pun akan menurun. Ciri-cirinya itu biasanya yang paling dominan itu ada 3 teman-teman. Nah, kalau yang pertama itu warna daun muda itu biasanya berubah menjadi hijau muda. Kemudian dia tidak merata, sedikit mengkilap, yang mengkilap-mengkilap keputihan gitu. Nah, kemudian dia berubah menjadi kuning, hijau teman-teman. Jadi ya putih mengkilap terus kuning hijau. Daunnya itu kayak kekurangan klorofil. Gitulah, hijau-hijau muda terus ke kuning-kuningan gitu teman-teman. Nah, itu tandanya tanaman itu positif kekurangan berang nih teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu biasanya pertumbuhan tanaman itu lebih lambat. Artinya gini ya, kerdil, kurus, pokoknya nggak sempurna lah. Misalnya ketika kita udah menggunakan benih unggul nih, udah nih kita gunain pupuk ini pupuk, namun tanaman itu ada juga yang pertumbuhan yang tidak normal. Itu biasanya kekurangan unsur hara berang teman-teman atau sulfur. Nah, itu tadi tentang unsur nitrogen dan unsur sulfur serta dampak nitrogen dan ciri-ciri tanaman yang kekurangan sulfur. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.